Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Sakwensia Alia Fia Simanung Khalid dari Fakultas Psikologi kelas 2C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem kesadaran. Yang pertama, definisi kesadaran. Kesadaran adalah pusat pengaturan kesadaran pada manusia secara anatomi, terletak pada serabut transversal retikularis dari batang otak sampai talamus dan dilanjutkan dengan formasio aktivator retikularis yang menghubungkan talamus dengan korteks cerebri. Yang kedua, tingkat kesadaran dasar. Tingkat kesadaran dasar terdiri dari 6. Yang pertama, kompos mentis. Kompos mentis adalah kondisi pasien yang sadar sepenuhnya dan mampu merespon instruksi petugas medis dan lingkungan dengan sangat baik. Nilai skala GCS untuk tingkat kesadaran ini adalah 5-14. Yang kedua, apatis. Apatis merupakan kondisi saat seseorang tidak peduli atau merasa enggan untuk merespon instruksi petugas dan lingkungan sekitar. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini yaitu 13-12. Yang ketiga, delirium. Delirium adalah menurunnya tingkat kesadaran yang disertai dengan penurunan kemampuan motorik. Kondisi ini ditandai dengan pasien yang mengalami gangguan siklus tidur, gelisah, disorientasi, kacau hingga meronta-ronta. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini yaitu 11-10. Yang keempat, somnolen. Somnolen adalah kondisi mengantuk yang cukup dalam tetapi masih bisa dibangunkan melalui rangsangan seperti mengajaknya berbicara. Namun ketika rangsangan tersebut berhenti, pasien akan kembali tertidur. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini adalah 9-7. Yang kelima, sopor. Sopor merupakan kondisi mengantuk berat yang dialami oleh pasien dan hanya dapat dibangunkan melalui rangsangan nyeri. Meskipun begitu, pasien yang berada pada tingkatan kesadaran ini tidak bisa memberikan respon verbal secara baik. Nilai GCS pada kondisi sopor adalah 6-5. Dan yang terakhir yaitu koma. Koma adalah kondisi pasien dengan penurunan tingkat kesadaran yang sangat rendah. Dalam kondisi ini, pasien tidak bisa memberikan respon apapun terhadap segala rangsangan nyeri. Adapun nilai GCS untuk kondisi tersebut adalah 3. Yang ketiga, pengatur kesadaran. Pengatur kesadaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, reticular formation. Yang kedua, neurosemicelli defined nuclear group of the brainstem and basal forebrain. Yang ketiga, basal forebrain. Yang keempat, ascending projectional system. Yang kelima, non-specific thalamic nuclei. Yang keenam, cerebral cortex. Yang keempat, stimulus utama SAR. Stimulus utama SAR dibagi menjadi 3. Yang pertama, stimulus sensorik dari sebagian besar tubuh seperti impuls sakit, impuls somatik, sama proprioseptif. Yang kedua, stimulus retrograd dari cerebrum yang terutama akan merangsang bagian mesencephalon, formasio reticularis. Yang ketiga, sinyal sensorik yang masuk ke dalam sistem aktivasi retikuler membuat terbangun. Keadaan ini disebut reaksi terbangun atau arousal reaction. Penjelasan yang terakhir yaitu yang kelima, pembagian SAR. Yang pertama, bagian batang otak. Bagian batang otak itu bertanggung jawab untuk keadaan waspada, normal, dan otak. Perangsangan listrik menyebabkan penglihatan umum seluruh otak, korteks, cerebri, talamus, ganglia basalis, hipotalamus. Bagian lain batang otak belakang, medula spinalis. Yang kedua, bagian talamus memancarkan kembali sinyal listrik dari batang otak ke seluruh bagian korteks untuk mengaktifkan kegiatan umum otak atau cerebri. Merangsang titik-titik tertentu, daerah korteks lain, kemampuan untuk mengarahkan perhatian seseorang pada bagian tertentu dari kegiatan mental. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.